Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Nasution dengan NIM 24030010160. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS tentang materi akuntansi keuangan lanjutan 1 yang berjudul konsep transfer antar perusahaan, yang dimana aset tidak lancar. Yang pertama, pendahuluan. Transfer antar perusahaan intercompany transfer adalah transaksi yang terjadi antara dua entitas dalam satu kelompok usaha, seperti antara perusahaan induk dan anak perusahaan atau antar anak perusahaan. Transaksi ini dapat berupa penjualan barang, penyediaan jasa, atau perpindahan aset, termasuk aset tidak lancar yang digunakan untuk operasi jangka panjang. Jenis aset yang ditransfer yang pertama, transfer antar perusahaan dapat melibatkan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Aset tidak lancar seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan yang digunakan dalam operasi jangka panjang. Tujuan transfer aset tidak lancar. Beberapa alasan perusahaan melakukan transfer aset tidak lancar antara entitas dalam grup adalah untuk melakukan restrukturisasi organisasi atau perencanaan pajak, mengoptimalkan penggunaan aset di berbagai lokasi usaha, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat manajemen pusat. Dampak akuntansi atau transfer orang. Perusahaan yang mentransfer aset atau transferor harus mencatat penghapusan aset dari laporan keuangan mereka dan mengakui keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut, tergantung pada perselisih antara harga transfer dan nilai buku aset. Selanjutnya, dampak akuntansi atau transferi. Perusahaan penerima transferi akan mencatat aset yang diterima berdasarkan harga transfer dan mulai menyusutkan aset tersebut. Sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku, nilai ini akan mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca perusahaan penerima. Selanjutnya, dampak konsolidasi laporan keuangan. Dalam laporan keuangan konsolidasi, keuntungan atau kerugian dari transfer antar perusahaan harus dieliminasi untuk menghindari penggambaran pendapatan atau aset yang tidak benar. Aset yang Aset yang ditransfer akan dikembalikan ke nilai buku aslinya dan penyusutan disesuaikan agar tidak terjadi penggandaan beban penyusutan. Selanjutnya, tujuan transfer aset tidak lancar. Tujuan transfer aset tidak lancar. PT Induk menjual mesin kepada PT Anak senilai 200 juta. Nilai buku mesin di PT Induk adalah 150 juta. PT Induk mencatat keuntungan di 50 juta. PT Anak mencatat aset mesin sebesar 200 juta dan mulai menyusutkannya. Dalam konsolidasi, yang pertama laba 50 juta dieliminasi, yang kedua nilai mesin dikembalikan ke 150 juta, yang ketiga penyusutan disesuaikan. Selanjutnya, pentingnya eliminasi intercompany. Eliminasi transaksi antar perusahaan dalam laporan konsolidasi sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi dan kinerja grup usaha secara keseluruhan tanpa adanya distorsi akibat transaksi internal. Selanjutnya, kesimpulannya, transfer aset antar perusahaan umum terjadi dalam grup usaha. Perlu pencatatan dan pelaporan yang tepat untuk setiap entitas. Eliminasi dalam laporan konsolidasi wajib untuk menjaga keandalan laporan keuangan. Transparansi dan kepatuhan pada standar akuntansi sangat penting. Baik, sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.